لنجتمع لولا أن جمعنا الله والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Hadratan mukarramin, para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus para pejabat yang ada di lingkungan Telkom ini, ya, wabil khusus DKM Masjid Mukarramin yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kembali mendudukkan kita di majlis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah di dunia. Maka sebuah kesyukuran di bulan yang mulia, Allah masih ngetengin langkah kaki kita duduk di taman-taman surganya. Ada orang habis sholat bawa kabur aja, bawanya pengen kabur aja, udah kagak betah duduk. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah lari. Ada orang baru selesai salam langsung yang dicari handphone daripada Al-Quran. Ada orang selesai salam, ya, melakukan hal-hal duniawinya lebih daripada urusan akhiratnya. Maka insya Allah yang hadir pada siang hari ini adalah hamba-hamba Allah pilihan yang Allah bukakan hatinya, entengkan langkahnya, duduk di taman surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sabab duduknya kita kelak di surganya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya ketemu Pak Gondo, saya belum banyak kenal nih. Ya, pokoknya bapak-bapak semuanya dari yang bawah sampai yang atas. Duduknya kita mudah-mudahan nanti ketemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dengan iringan doa. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa membasahi lisan kita betul-betul berbuah syafaat pada hari kiamat. Jangankan nanti di hari kiamat, sudah banyak orang membuktikan dengan keagungan, keistimewaan salawat yang senantiasa dia ucap dalam setiap langkah hidupnya. Dia merasakan keberkahan daripada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di bulan Ramadan ini insyaallah khusus tentang hadis-hadis seputar bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau kita boleh mengukur diri kita masing-masing, sudah berapa kali Ramadan Allah berikan dalam hidup kita? Coba. Atau sebelum saya berbicara dan kita menghitung diri kita masing-masing sudah berapa Ramadan kita masuk, kapan Ramadan disyariatkan dan berapa kali Nabi Muhammad melaksanakan puasa Ramadan? Ada yang tahu? Kata guru-guru kita, bukti cinta sama baginda Nabi, kita baca sirahnya. Kita baca sirahnya. Bagaimana proses perjalanan baginda Nabi, skenarionya bagaimana, itu yang ngatur semuanya. Produsernya, sutradaranya adalah Allah. Aktor utamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita disuruh contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, urusan puasa, kapan Nabi diperintahkan puasa?
Singkat cerita, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Nabi itu wajib puasa Asyura 10 Muharram. Ini biar tahu, para sahabat dulu sebelum turun perintah puasa, puasa yang diwajibkan adalah puasa Asyura dalam satu riwayat. Ketika turun perintah puasa Ramadan di bulan Sya'ban, tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Turun perintah puasa di bulan Ramadan, maka baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika masuk bulan Muharram, siapa yang pengen puasa Muharram silahkan, yang gak mau puasa juga gak apa-apa. Yang tadinya wajib menjadi sunnah, dan satu-satunya puasa wajib pada saat itu adalah puasa bulan Ramadan. Itu tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Ketika diperintahkan puasa di bulan Ramadan, pertanyaannya, Nabi berapa kali merasakan Ramadan dalam hidupnya? Berapa Pak? Ada yang tahu? Kurang lebih 9. Masya Allah, barakallahu fiik. 9 kali Ramadan Nabi merasakan dalam hidupnya. Dikatakan rata-rata puasanya baginda Nabi 29 hari. Rata-rata. Dan hanya sekali itu 30 hari sempurna. Tuh, dalam riwayat dikatakan demikian. Puasanya baginda Nabi hanya 9 kali. Rata-rata 29 hari, dan hanya sekali Nabi puasa 30 hari. Itu dalam hidupnya baginda Nabi SAW. Puasanya Allah berikan pada masa hidupnya 9 kali. Sekarang ke kita Pak, sudah berapa Ramadan yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita? Kalau dalam fikih, orang dikatakan baligh, artinya balik berarti udah mukallaf. Mukallaf artinya sudah ternak beban-beban syariat. Sholat, puasa, zakat bagi yang punya duit lebih, haji bagi yang mampu. Maka pada saat itu sudah dicatat, yang baik dicatat sekecil apapun, yang buruk juga dicatat sekecil apapun. Maka kalau kata para ulama fikih, rata-rata orang balik itu umur 10 tahun. Tandanya apa? Laki-laki bermimpi, kalau perempuan keluar darah, yang kita sebut darah haid. Maka kalau anak-anak sudah umur 10 tahun, tugas orang tua menanyakan, "Nah, kamu sudah pernah mimpi belum?" Tanya. Itu tugas kita. Jangan sampai anak kita yang menjadi amanah tidak kita ajarkan tentang syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mulai syariat itu menjadi wajib bagi mereka ketika mereka sudah datang tanda-tanda balighnya. Maka tanya tuh umur 10 tahun. "Bang, udah mimpi belum, Bang?" "Mimpi apaan, Pak?" "Oh, belum berarti." Mimpi keluar, kamu merasakan nikmat. "Oh, pernah, Pak." Nah, itu tandanya kamu sudah baligh. Yang perempuan tanya, "Dek, sudah pernah keluar darah belum?" "Darah? Belum, Pak." "Berarti belum." Nah, biasanya para ulama mengatakan umur 10 itu rata-rata udah ada tanda-tanda balighnya. Kalau belum bagaimana Ustadz? Kalau belum, batas akhirnya umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Mau keluar itu darah atau udah mimpi atau belum, kalau umur 15 tahun, maka pada saat itu katakan kepada anak kita, "Nak, kamu sudah baligh, kamu sudah mulai dicatat amalan-amalanmu, baik dan buruknya oleh Raqib dan Atid." Tuh. Ini yang pertama. Maka kalau kita tarik syariat puasa kita, kalau seandainya masing-masing kita balighnya umur 10 tahun. Umur 10 tahun nih. Umur saya 38, masih muda Pak ya? Mungkin ada yang lebih muda di sini. Kalau 38 dikurang 10 berarti udah 28 Ramadan Allah kasih dalam hidup kita. 28 Ramadan Allah ngasih saya kesempatan. Yang di jauh-jauh hari kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampai ya Allah bulan Ramadan, ya Allah sampai bulan Ramadan. Sekarang udah Allah kasih yang ke-28 dalam hidup saya. Ada orang malam pertama bulan Ramadan meninggal, doanya sama, cuman takdirnya yang berbeda. Sama-sama pengen sampai di bulan Ramadan tapi tidak sampai. Doanya sama. Nah, kalau saya aja 28 kali, kira-kira nih Pak, yang di depan yang pakai peci putih kayaknya masih muda banget nih. Umur berapa, Pak?
17. Nah, berarti udah 7 kali Ramadan Allah kasih. 53 berarti sekitar udah 43 kali Ramadan, Pak. Pertanyaannya, apakah Ramadan kita mau sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Ngaji kagak. Terawih awal-awal doangan. Ya. Apalagi sedekah juga mikir-mikir lagi. Padahal bulan Ramadan yang sunnah pahalanya seperti wajib, yang wajib Allah lipat gandakan ila haitsu masya Allah. Tergantung Allah mau lipat gandakan berapa kali. Itu hak Allah. Yang jelas yang sunnah mendapatkan pahala wajib. Maka dalam kajian siang hari ini saya mengambil satu kajian tentang hadis sahur. Sahur. Ini banyak orang masuk Ramadan tapi fikih Ramadannya belum kuat. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini saya pengen kaji hal-hal yang kiranya penting terjadi di tengah-tengah kita, kadang buat kita ragu. Maka mudah-mudahan majelis seperti ini hidup di kantor-kantor seperti ini, supaya pejabatnya, semuanya, krunya yang bekerja di sini punya ilmu juga tentang fikih kehidupan dalam Islam. Bicara tentang sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam sahurmu ada keberkahan. Dalam kajian usul fikih, kalau ada perintah itu hukum asalnya wajib. Dalam kajian usul fikih, kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis bentuknya perintah, makanlah kamu, pergilah kamu, sholatlah kamu, zakatlah kamu. Kalau bentuknya perintah, maka hukum asalnya itu wajib. Tapi pertanyaannya, apakah sahur wajib? Apakah sahur wajib? Maka ketika kita kumpulkan hadis-hadis seputar sahur, ada hadis yang mengatakan, la yatazalu ta'ifatun min ummati fil khair. Umatku masih dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, ketika dia mentakjil ketika berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Ini ada isyarat seolah sahur itu tidak wajib. Maka para ulama ketika ada dua hadis, satunya bentuknya perintah, satunya bentuknya informasi saja. Biasanya yang seperti ini, perintah itu hukumnya yang asalnya tadi wajib menjadi sunnah. Maka kajian sahur dalam fikih puasa hukumnya sunnah. Ini pertama, biar paham. Jadi sahur itu hukumnya apa, Pak? Bapak enggak sahur, sah puasa Bapak. Enggak sahur sah. Yang enggak sah itu kalau enggak niat. Kalau enggak niat, maka usahakan, kalau ajaran guru kami di Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri Gabir dan masyayikh yang lainnya, kata mereka, biasakan ketika kamu berbuka, setelah meneguk apapun makanan untuk berbuka kamu, langsung niatkan dalam hati, saya niat besok puasa Ramadan. Dah, selesai. Pakai bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh. Mau pakai bahasa Jawa? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Tenanaon. Ya. Karena apa? Saya kasih ilmu, Pak. Lafaz niat dalam kajian fikih itu buatan manusia, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal hukum niat itu di hati, maka yang dinilai itu nanti di hatinya, bukan yang di lisannya. Misal Bapak sholat nih, sholat lagi buru-buru, udah mau Jumatan, ya, udah niat tuh ketika wudhu, saya mau sholat Jumat. Karena waktunya barengan sama zuhur, malah niatnya usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Yang tersebut usolli fardhu, tapi di hati tadi niatnya apa, Pak? Jumat. Yang dinilai yang di hati, Pak. Sholat Bapak sholat sah Jumatnya. Tuh. Innamal a'malu bin niyat. Amalan ibadah tergantung niat. Wa mahallun niyah fil qalb. Dan tempatnya niat itu di hati. Lalu kenapa ada anjuran diucapkan untuk menguatkan yang ada di hati, Pak? Itu dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dilafatkan niatnya untuk menguatkan yang ada di hati. Tuh, dalam mazhab Syafi'i. Maka niat itu buatan ulama-ulama kita. Mau pakai nawa itu silakan. Ini anwi silakan. Pakai bahasa Jawa silakan, bahasa Sunda silakan. Dalam hati, memang tempatnya di hati. Ketika buka, niatkan, saya niat besok puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Selesai.
Pas tidur keasikan ngerokok, jebret, atau lagi baca Quran, atau lagi ngobrol, bangun-bangun habis subuh, aduh, kagak sahur nih. Batal nggak puasanya, Pak? Enggak, karena tadi hukum sahur apa, Pak? Udah niat belum? Alhamdulillah udah niat tadi. Tarawihnya kagak, tapi niatnya sudah. Makanya guru-guru kita nih di daerah Jakarta khususnya habis tarawih langsung Bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin. Padahal niat puasa itu dimulai dari ba'da ghurubis syams. Setelah maghrib tiba Bapak boleh niat. Batas akhirnya kapan? Sebelum azan subuh. Sebelum waktu subuh tiba Bapak wajib udah niat kalau emang belum pernah niat. Tapi kalau udah terdetik doang di hati bagaimana saat nggak diucapkan? Itulah niat. Jadi Bapak udah terdetik dalam hati, besok mau puasa lagi Ramadan, udah niat. Jadi nggak mesti dengan lafaz nawaitu shauma ghadin. Ini ilmu, Pak, biar paham. Jadi kajian niat kalau kita mau kaji secara utuh, lafaz berniat itu hukumnya hanya anjuran, tapi yang dihitung apalah yang ada di hati. Kembali kepada sahur. Maka sahur hukumnya sunnah. Sekarang ada hal yang menarik ketika kita sahur. Baginda Nabi SAW mensunnahkan agar mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Ada satu hadis, enaknya dulu Pak, para sahabat tuh hidup bersama Rasulullah. Antara sahabat yang satu dengan yang lainnya saling bagi informasi. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pernah bercerita. Apa ceritanya? Kunna inda Rasulillah. Suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah, kemudian kami sahur. Ketika mendengar kata sahur, Anas bertanya, "Ya Zaid, berapa jarak antara Nabi berhenti sahur sama waktu sholat subuh?" Berapa jarak antara Nabi berhenti sahur sama waktu sholat subuh? Kata Zaid bin Sabit apa? Qadra khamsina ayat. Kira-kira 50 ayat Al-Quran kalau kamu baca, itulah jarak antara Nabi berhenti sahur sama waktu apa? Waktu subuh. Jadi Nabi berhenti makan sahur, Pak, itu kurang lebih 50 ayat sebelum waktu subuh. Nah, ini ada satu penting, Pak. Saya pengen meluruskan pemahaman yang salah. Tentang apa? Tentang jadwal imsakiyah. Ada sebagian orang, mohon maaf, menganggap jadwal imsakiyah itu bid'ah. Salah, karena Nabi nggak ada jadwal-jadwalan imsak. Maka ini lewat majlis, lewat kajian fikih ini saya ingin menegaskan bahwasanya jadwal imsakiyah yang berkembang di masyarakat Indonesia khususnya itu ada dalilnya. Coba kalau mungkin ada jadwal imsaknya Bapak lihat. Kalau waktu subuhnya jam 4.30, biasanya imsaknya jam berapa? 4.20. 10 menit kurang lebih, atau 12 menit bahkan 11 menit. Kita dibilang itu udah imsak. Apa maksud imsak di sini? Kita boleh mulai menahan. Mulai boleh menahan. Menahan artinya udah berhenti makan, tapi tetap boleh. Nah, ini ada sebagian kesalahan di masyarakat kita. Kalau udah jadwal imsak katanya udah nggak boleh makan lagi. Nah, gara-gara pemahaman ini akhirnya ada tuduhan bid'ah itu, Pak. Padahal kalau kita dudukkan bareng-bareng tentang hadis Nabi, kapan Nabi berhenti makan sahurnya, maka kita akan mendapatkan benang merah, Pak. Apa benang merahnya? Nabi berhenti kurang lebih 50 ayat sebelum waktu subuh. Coba nanti praktekin, Pak. Habis ini pegang Qurannya masing-masing, baca 50 ayat. Itu nggak akan lebih dari 10 sampai 15 menit. Maka dibuat jadwal sama guru-guru kita supaya apa? Kita dapat sunnahnya Nabi. Apa sunnahnya Nabi? Mentakhir sahur, berhentinya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itu jadi sunnahnya. Cuman dibuat jadwalnya memang baru. Tujuannya apa? Supaya dapat sunnahnya. Yang perlu diluruskan, kalau udah masuk waktu imsak, tetap boleh makan. Yang nggak boleh makan itu kalau sudah masuk waktu subuh, itu udah nggak boleh makan. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi kalau misalnya Bapak bangun nih subuh jam 4.30, Bapak bangun jam subuh 4.25, boleh makan nggak? Boleh. Boleh ngerokok nggak?
Boleh. Boleh makan sate nggak? Boleh. Boleh ngopi nggak? Boleh. Yang jelas kalau lagi ngerokok nih, push, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asap ada di sini. Apa yang Bapak lakuin? Ya. Harus cepat-cepat dibuang. Ini kalau asap. Yang dikatakan kalau ada orang bertanya apa hukumnya ngerokok? Ngerokok kan asap bukan makanan. Dikaji oleh para ulama fikih, dalam kandungan asap itu bisa membuat gumpalan sesuatu. Nah, gumpalan sesuatu itu kalau masuk hukum fikih puasa, yang membatalkan itu yang masuk. Maka gumpalan asap itu bisa membuat gumpalan asap yang kelihatannya begitu tuh, bisa buat gumpalan, dan gumpalan itu bisa masuk. Maka ketika masuk itu batal. Maka kalau ada yang nanya, rokok kan asap, boleh ngerokok siang hari puasa? Kagak, batal. Kan cuma asap sama kayak udara, ya batal, beda. Nah ini. Nah sekarang kalau rendang yang ada di mulut bagaimana? Oh lagi enak nih. Waduh telat, rendang. Bang ambil rendang, bapak belum makan nih rendang. Tadi malam dimakan rendang. Allahu Akbar. Rendang nyangkut di sini. Ada segempok rendang bagaimana? Nah ini ada kesalahan Pak lagi nih tentang hadis seputar sahur. Saya ingin mengingatkan, Ustaz, saya pernah dengar hadis. Katanya Nabi pernah ketika para sahabat lagi makan, kemudian azan, mereka berhenti, kata Nabi, lanjut aja. Akhirnya apa? Ya saya praktekin, Tat. Ada rendang, masih azan, kan azannya belum selesai, lanjut. Nah, ini saya katakan mohon maaf. Mudah-mudahan kita diizinkan berangkat ke kota Madinah, amin. Kita diizinkan berangkat ke kota Mekah, amin. Yang merasakan Ramadan di kota Mekah dan kota Madinah itu ada kebiasaan dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Azan itu 2 kali Pak di bulan Ramadan. Azan itu 2 kali di bulan Ramadan. Azan yang pertama azannya Bilal. Azannya Bilal itu untuk bangunin orang sholat malam dan sahur. Tuh biar paham. Maka ketika Bilal azan, Allahu Akbar. Makan. Kata Nabi, lanjut. Kata Nabi apa? Sampai azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada muazin kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum udah azan, ente nggak boleh makan. Tuh, paham Pak hadisnya Pak? Jadi azannya memang ada 2. Azan pertama buat bangunin sahur dan sholat malam. Azan keduanya itu baru azan sholat subuh. Maka ketika udah azan sholat subuh, kalau ada rendang, sate, apalagi yang biasa dimakan, kolak, kopi, ayam, iya dah, ayam macam-macam dah tuh. Kudu dilepehin kalau orang Betawi ngomong. Langsung Pak. Kemudian kumur. Setelah kumur, Ustaz, masih berasa tat rendangnya tenggorokan, tat, aman. Udah ma'fu anhu, udah dimaafin sama Allah. Agama kita mudah Pak, tapi bukan untuk dicari yang mudah-mudah atau dimudah-mudahkan, nggak boleh. Ada tetap SOP-nya, betul? Ada SOP-nya dalam agama kita. Kalau udah ada makanan, lepehin. Masih ada berasa, kumur-kumurin. Masih berasa tenggorokan, udah dimaafin sama Allah. Tuh. Ini bicara tentang azan sahur. Maka ketika azannya bukan azan sahur, Indonesia kan satu. Ya, azannya azan subuh. Ketika memang sudah azan, maka apapun yang ada di mulut kita wajib kita lepehin. Keluarin. Kemudian kumur-kumur biar bersih mulut kita, kemudian udah puasa. Masih berasa kagak ngapa-ngapa, sudah dimaafin sama Allah. Nah, ini tentang sahur. Nah, bicara juga tentang sahur Pak. Tadi kita dianjurkan untuk mentakhir sahur. Nah, kalau seandainya bicara sahur, biasanya Ustaz, saya kan biasanya nggak biasa Ustaz. Kalau nggak sikat gigi, bagaimana udah azan saya mau sikat gigi? Apa hukumnya sikat gigi? Hukumnya adalah makruh. Makruh artinya apa? Nggak apa-apa, cuman lebih baik jangan dilakuin. Itu. Kumur-kumur yang sunnah di dalam wudhu itu ketika sudah masuk bulan puasa, kalau memang dalam keadaan puasa itu menjadi makruh. Afdolnya lebih baik gak usah kumur-kumur. Kalau mau kumur-kumur syaratnya jangan berlebihan. Jangan
Berlebihan bagaimana? Pak, nih saya bilang, ibadah kita juga punya SOP, punya syarat sah, rukun dan sebagainya. Bicara tentang kumur-kumur dalam puasa. Ini habis sahur kumur-kumur biasanya nih. Ya, atau ketika mau sholat tadi kumur-kumur. Nih, tolong perhatikan. Kalau kumur-kumurnya kita lakukan karena niat wudu, itu ada SOP-nya, Pak. Kalau kumur-kumurnya itu kita lakukan dengan niat wudu, kita lagi mau lakuin wudu nih, kemudian ada kumur-kumurnya, ada SOP-nya. Apa SOP-nya? Sunnahnya berwudu itu diulang 3 kali. Maka ketika Bapak kumur-kumur nih, bok 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 bok, aman. Bok 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 bok, aman. Pas ketiga, bok 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 ketelan, karena tepak teman, kemana aja deh, luk masuk. Gara-gara ditepak masuk tuh, luk, ya Allah. Ente masuk nih, wah puasa saya batal kagak nih ya? Batal nggak Pak? Batal nggak Pak? Air kumur-kumur ketelan, batal nggak? Tidak batal. Karena apa? Satu, karena tidak sengaja. Ditepak masuk, gluk, ya. Tuh. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Satu, karena tidak sengaja. Dua, masih dalam sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu berapa? 3 Bapak iseng nambahin. Kumur-kumur kedua aman, ketiga aman, keempat blok ditepak benar-benar. Kemana ente kemarin? Ada cari-cari, blok masuk. Yang keempat ini Pak, meskipun tidak sengaja itu batal. Karena sunnah wudu hanya 3 kali Pak. Tuh. Biar diperhatikan. Betul-betul. Ini ada SOP-nya Pak. Jadi bukan apa-apa kumur-kumur bebas. Kumur-kumur bok 5 kali. Biar bersih Ustaz. Ya, nggak boleh hulu. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Maka sunnahnya 3 kali, jangan dilebih-lebihin. Nah, ini kalau diniatkan wudu. Nah, kalau niatnya misalnya cuman buat kumur-kumur di luar wudu, hati-hati Pak. Mau sekali ketelen, ya. Kalau nggak disengaja, maafuan. Kalau emang nggak disengaja. Tapi kalau kita sengaja, batal Pak. Tuh. Kalau kumur-kumur lagi padahal bukan dalam wudu, nggak ada niat wudunya, masuk batal Pak. Maka hati-hati untuk masalah kumur. Ini juga ada SOP-nya. Ya, ini bicara tentang sahur. Maka yang ingin saya sampaikan pertama, sahur itu sunnah. Kedua, jadwal imsakiyah itu bukan bid'ah, ada dalilnya. Nabi itu berhenti sahurnya, itu antara sahurnya berhenti sama waktu-waktu fajar, itu adalah apa? Kurang lebih 50 ayat. 50 ayat tinggal Bapak baca sesuai dengan bacaan Bapak. Kalau dalam bacaan standar itu 10 sampai 15 menit. Kecuali baru belajar Al-Quran. Bisa jadi lebih 50 ayat. Juga lebih dari 12 menit. 50 ayat bisa setengah jam. Maka tapi bukan berarti saya menghina yang baca Al-Quran, tidak. Pak, sekalipun bacaan Bapak Al-Quran itu wayatata ta'ufi kata Nabi. Terbata-bata. Terlebih di bulan Ramadan, ya Allah. Hadisnya falahu ajran, dia dapat 2 pahala Pak. Pahala pengen baca Al-Quran, kedua pahala dia bersabar dengan bacanya. Maka jangan disia-siain Ramadan syahrul Quran. Baca. Lagi nunggu begini baca selembar. Coba dah praktekin dah. Paksain. Doanya apa? Allahumma paksakeun. Nah, paksain. Kalau udah dipaksain dapat 1 lembar, tiba-tiba nagih lembaran keduanya, tiba-tiba nagih lembaran ketiganya. Praktekin dah. Itu indahnya Al-Quran. Al-Quran itu punya magnet Pak. Tanpa sadar, meskipun kita jarang menyentuhnya, sekalinya kita baca dia akan narik kita Pak. Nanggung enak juga, meskipun bacanya terbata-bata Pak. Maka yang belum mulai mungkin, ini kita udah masuk berapa Ramadan? Berapa? Insya Allah 23 hari lagi puasa apa? Lebaran Pak ya? Ya, 23 hari lagi Lebaran. Ya, kalau bulan ini puasanya tinggal berapa hari lagi? Kan tanggal berapa? 29. Ya, berarti bulan ini puasanya tinggal berapa hari lagi? Tinggal 3 hari lagi ya? Berapa? Tinggal 1 hari. Kan bulan Maret. Ya, intinya Pak, ini kajian kita pada hari ini saya ingin mengingatkan sama-sama tentang fikih sahur. Maka sahur hukumnya sunnah, maka tolong dijaga sahurnya. Nah, dalam hadis yang pertama saya sebutkan sebagai penutup Pak,
Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu karena di dalam makanan sahurmu ada keberkahan. Kita dengar kata berkah, oh berkah, berarti apa? Dapat pahala. Ternyata kajian para ulama ketika ngaji hadis ini Pak, bukan sebatas oh maknanya berkah, bukan Pak. Setelah dikaji oleh para ulama kita, ternyata makna barokah, arti berkah dalam hadis ini al-quwwah, ada kekuatan Pak. Ada Coba praktekin Pak. Ini saya praktekin aja ya. Besok nih, ya untuk puasa besok jangan sahur. Bedain puasa pakai sahur sama puasa nggak pakai sahur Pak. Bedanya apa Ustaz? Mohon maaf, meskipun Bapak praktek sahurnya cuma pakai air putih doang, itu ada kekuatan Pak. Coba praktekin, nggak makan rendang, nggak makan dendeng, nggak makan sate padang, apa aja tuh. Tar dulu Bapak mau praktekin kata Ustadz. Minum air putih aja Pak, yang penting sahur. Di waktu sahur, itu ada kekuatan Pak. Jadi makna berkah di dalam sahur kata para ulama, di antara maknanya ada kekuatan. Maka orang yang sahur itu punya kekuatan lebih. Beda sama orang yang puasa tapi nggak sahur. Pasti lemes aja bawaannya. Maka di sini menjadi bukti Pak. Kalam baginda Nabi, ucapan baginda Nabi dalam hadisnya itu juga wahyu daripada Allah. Ketika Nabi bilang di dalam sahurmu ada keberkahan, artinya di antaranya kekuatan, Nabi nggak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara tentang syariat berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya itu semuanya adalah wahyu daripada Allah. Maka Nabi mengatakan di dalam sahurmu ada keberkahan, di antara maknanya ada kekuatan. Maka coba sahur Pak. Meskipun dengan seteguk air, di dalamnya ada kekuatan. Meskipun hanya dengan satu kurma, ada kekuatan. Di sini dikatakan walau bijur'ati ma'in, satu teguk air aja itu memberikan kekuatan lebih daripada tidak sahur. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik hari ini dari hari-hari sebelumnya. Yang belum mulai baca Qur'annya, ayo kita mulai baca Qur'annya. Kalau belum bisa 1 lembar, setengah lembar, ya kaca. Kalau belum baca dah kulhu banyakin. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Ini bulan mulia. Ibarat kata door prize banyak di dalamnya. Termasuk door prize yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam di dunia adalah Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke malam Lailatul Qadar dan Allah menjadikan kita minal qaimin was-shaimin li syahri Ramadan ihtisaban wa imanan billahi azza wa jalla. Kita tutup dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah ridha dengan kita, Allah ridha dengan guru-guru kita, Allah ridha dengan orang tua kita. Kalau ada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita sedang sakit, dengan keberkahan majlis ini dan kemuliaan bulan Ramadan, ya Allah angkat penyakitnya, jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya, jadikan rasa sakitnya pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga buat anak keturunan kita, mudah-mudahan betul-betul menjadi tabungan dunia dan akhirat kita. Ajarkan kebaikan Pak, sebab kebaikan yang dilakukan anak-anak kita, pahalanya langsung nyambungnya ke kita. Lanjut terus. Tapi kalau kita nggak pernah ngajarin, nggak akan ada pahala yang nyampe kepada kita. Tapi insya Allah kita berusaha anak-anak kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah, supaya apa? Sekalipun kita sudah mati, anak-anak kita yang nambahin pahala kita. Ya, kita doain anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan ahli sedekah. Ya Allah, jika Engkau mentakdirkan kami meninggal, maka meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li'ulama'ina wa immatina wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya kalau kelamaan misalnya. Ya.